cara membuat EA Average True Ring. Halo teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, selamat datang di tutorial belajar pemrograman MGL4 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi panduan mengenai bagaimana caranya membuat EA dengan logik menggunakan indikator Forex Average True Ring. Logik yang dimaksud adalah OPB-nya itu bagaimana, OP sell-nya itu bagaimana. Nah, sekarang lihat di depan Anda ini ya teman-teman. Ini adalah grafik Forex USD JPY H1 dengan indikator Forex Average True Ring yang sudah saya pasang. Nah, tampilannya indikator Forex Average True Ring itu adalah seperti ini ya teman-teman, di bawah ini ya. Nah, ini supaya Anda lebih jelas, saya hilangkan grid-nya dulu dengan menekan di papan keyboard yaitu tombol CTRL dan huruf G. Nah, seperti ini. Logik untuk OPB-nya saya jelaskan ya teman-teman. Nah, nanti logik untuk OPB-nya yaitu jika ini ya teman-teman, ujung indikator Forex Average True Ring ini bergerak ke atas, berada di atasnya level ini. Levelnya indikator Average True Ring saat ini yaitu yang tengah-tengah itu di level 0.1799. Nah, nanti kalau ujung indikator Forex Average True Ring ini berada di atasnya level 0.1799, maka EA akan OPB. Tetapi jika ujung indikator Forex Average True Ring itu berada di bawahnya ini ya, level 0.1799, EA akan melakukan OP sell. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya untuk mengeluarkan indikator Forex Average True Ring dan cara mengeluarkan levelnya ini, saya berikan dulu tutorialnya, yaitu cara mengeluarkannya. Klik ini ya teman-teman, tombol indikator list. Nah, kemudian cari indikator Forex yang namanya Average True Ring. Nah, ini ya teman-teman, itu di kelompoknya indikator Forex Oscillator, kemudian ini, klik Average True Ring. Nah, setelah keluar seperti ini, untuk mengeluarkan levelnya ini ya teman-teman, 0.1759 itu klik add ini. Nah, seperti ini nanti muncul kotak ini, silahkan Anda ketikkan misalkan 0.1759, kemudian klik add. Nah, ini kan ada dua, saya hapus salah satu aja. Nah, kemudian parameternya indikator Forex Average True Ring itu adalah periodnya 14. Nah, ini apa namanya, parameternya hanya terdiri period 14. Nah, bagaimana cara menuliskan coding MGL4 EA Average True Ring itu? Caranya ini ya teman-teman, klik dulu. Nah, klik dulu tombol MGL4 ini. Pastikan Anda sudah membuka MT4 Anda dan login ke dalamnya baik dengan menggunakan akun real atau akun demo. Saya klik tombol MGL4. Nah, kemudian terbuka halaman meta editor ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian klik new. Keluar kotak dialog MGL wizard file, biarkan yang tercentang kotak expert evisor, kemudian klik next. Nah, kolom name ini, nah, tulisan expert ini tambahi nama EA-nya, yaitu misalkan robot Forex ATR gitu ya teman-teman, itu singkatan dari Average True Ring. Kemudian klik next, kemudian klik next, kemudian klik finish. Nah, ini terbuka template untuk membuat EA. Nah, yang pertama dituliskan itu adalah coding variabelnya ya teman-teman. Untuk mengetikkan coding variabelnya itu dituliskan di bagian atas, yaitu di bagian deklarasi ini, yaitu misalkan variabel untuk lotnya. Nah, pertama ketik extend. Nah, tulisan extend ini maksudnya supaya kolom inputannya lot nanti terlihat di kolom input EA Anda waktu EA Anda itu mau ditetap, yaitu dipasang di grafik Forex. Kemudian tipe datanya double. Nah, kemudian nama variabelnya lot. Nah, seperti ini. Nah, nama variabelnya kan lot, kemudian tipe datanya double. Nah, penyebabnya tipe datanya pakai double karena ini ya teman-teman, nilai lotnya itu bilangan pecahan 0.1. Nah, kemudian setelah variabel lotnya yaitu variabel untuk TP. Nah, untuk TP juga ditulis extern tapi tipe datanya integer, kemudian TP. Nah, kemudian TP-nya ditulis misalkan 100. 100 ini artinya 100 pip ya teman-teman. Nah, kenapa variabel TP-nya ini tipe datanya integer? Nah, karena value nilai TP-nya ini adalah 100 pip, itu bilangan bulat tanpa koma. Nah, TP ini adalah nama variabelnya untuk take profit. Kemudian bikin lagi variabel untuk nama stop loss-nya. Itu juga pakai tipe data integer karena untuk variabel SL atau stop loss-nya itu nilainya adalah bilangan bulat juga. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan SL-nya saya ganti 60 aja teman-teman. Nah, 60 ini artinya SL-nya itu adalah 60 pip saja. Kemudian setelah menuliskan coding atau script variabel EA Average True Ring-nya, yaitu scroll halamannya ke bawah ya teman-teman. Nah, ke bawah sini itu untuk menulis fungsi OPB. Nah, fungsi OPB-nya itu ditulis di baris paling bawah ini. Nah, yaitu seperti ini, void OPB buka kurung tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, parameternya fungsi OPB itu isinya adalah order send tipe OPB. Tapi sebelum saya melanjutkan untuk menuliskan codingnya, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya tidak bosan-bosannya membuat tutorial belajar pemrograman MGL4 Bahasa Indonesia, membuat EA dengan bermacam-macam logik dan bermacam-macam strategi. Nah, ini saya lanjutkan untuk menuliskan codingnya. Nah, codingnya seperti ini ya teman-teman. Coding fungsi OPB itu in. Nah, ini buy tiket.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini template-nya. Kemudian di dalam kurung tutup kurung ini parameternya adalah simbol. Nah, kalau ditulis simbol gini, nanti EA-nya itu ya teman-teman, dipasang di grafik korek apapun, EA-nya akan melakukan transaksi. Setelah simbol yaitu jenis OP-nya, yaitu OPB. Kemudian setelah jenis OP-nya, yaitu lotnya. Karena tadi sudah dibikin variabel ya teman-teman di atas. Nah, tinggal mengcopy nama variabel lot ini, dimasukkan ke dalam ini sintak order cell OPB. Ini artinya lotnya nanti adalah sebesar 0.1. Kemudian setelah lotnya ya teman-teman, yaitu as. Nah, kalau OPB jatuhnya itu di harga as. Setelah apa? As yaitu 4 itu slim pack-nya. Kemudian SL-nya. Nah, SL-nya seperti ini ya teman-teman. Coding SL untuk OPB. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah coding SL untuk OPB. Nah, ini tulisan SL ini harus sama dengan yang dituliskan di sini. Nah, ini SL-nya kan nilainya 60. Nah, di sini artinya SL-nya itu adalah juga 60 pip. Nah, kemudian setelah SL-nya TP-nya ya teman-teman. Nah, TP-nya as. Kalau TP itu ditambah. Nah, kemudian kali poin. Poin itu sama dengan pip ya teman-teman. Nah, kemudian setelah TP-nya yaitu komennya waktu EA melakukan transaksi, yaitu muncul tulisan ini ya teman-teman. EA sukses OPB. Nah, jangan lupa diawali titik koma 2 dan ditutup titik koma 2 juga. Kemudian koma, setelah itu adalah magicnya. Magicnya itu bebas ya teman-teman, boleh ditulis dengan angka berapapun. Misalkan 1000 juga boleh atau 100 juga boleh. Kemudian setelah apa namanya? Magic number-nya yaitu expired-nya dibikin 0, artinya tidak ada expired-nya. Kemudian color-nya yaitu blue. Nah, jadi kalau nanti EA melakukan OPB, di grafik proyek itu akan muncul panah berwarna biru di harga EA itu melakukan OPB. Nah, setelah menuliskan coding fungsi OPB supaya EA-nya nanti bisa juga melakukan OP cell. Nah, ini juga ditulis untuk fungsi OP cell-nya ya teman-teman. Nah, caranya menulis itu dikasih garis separator ini tujuannya supaya codingnya itu rapi dan mudah untuk membedakannya mana itu fungsi-fungsinya. Nah, untuk fungsi OP cell, nah ini teman-teman, ini yang by ini diganti menjadi cell. Nah, kemudian by tiketnya juga diganti cell tiket. Kemudian untuk OPB-nya diganti OP cell. Nah, lotnya itu sama, tidak apa-apa. Jadi nanti OP cell-nya lotnya juga 0.1 ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah lotnya as ini diganti bit. Karena OP cell itu jatuhnya di harga bit. Kemudian untuk coding SL-nya untuk OP cell, nah ini diganti seperti ini ya teman-teman. Bit plus SL. Nah, bit plus SL. Bit ditambah SL kali poin. Untuk TP-nya ini bit min TP kali poin. Kemudian komen EA OPB-nya diganti menjadi EA sukses OP cell. Nah, ini magicnya juga sama, tidak apa-apa, expirednya sama 0. Nah, ini warnanya diganti berbeda. Nanti biar gampang membedakannya, kalau di grafik korek itu EA melakukan OP cell itu muncul panah berwarna merah. Nah, kemudian saya klik compile dulu ya teman-teman untuk mengecek apakah pengetikan atau penulisan skrip MQL4-nya itu sudah benar atau masih ada yang salah. Kalau ada yang salah nanti diperbaiki. Nah, tandanya bahwa skrip itu tidak salah itu di bagian pojok kiri bawah ya teman-teman, di bagian deskripsi itu muncul 0 error, 0 warning. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk manggil coding OPB dan OP cell ini biar nanti kalau EA-nya dipasang di grafik web USDJPY, EA-nya akan melakukan transaksi jika kondisinya memenuhi syarat. Nah, memanggilnya itu di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk OPB-nya. Kemudian untuk OP cell-nya memanggilnya seperti ini. Nah, kondisinya apa yang menjadi trigger atau penyebabnya EA itu mau melakukan OPB, yaitu seperti ini teman-teman. Jika ujung grafik korek average true ring berada di atas level 0.1759, maka EA akan melakukan OPB. Nah, cara menuliskan kondisi itu seperti ini, yaitu diawali if. Nah, if seperti ini, kemudian dalam kurung. Nah, kemudian di dalam kurung ini, nah ini dituliskan istilahnya statement yang menjadi kondisi yang harus dipenuhi jika EA mau melakukan OPB. Misalkan statementnya adalah ini ya teman-teman, jika nah indikator average true ring, nah ini saya tulis ATR aja, ATR letaknya itu di atas level 0.1759. Nah, nanti EA akan melakukan OPB. Sedangkan untuk logic OP cell-nya nanti tinggal membalik ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, tinggal membalik seperti ini. Nah, nanti balik maksudnya tandanya ini, tanda lebih besarnya menjadi lebih kecil. Ini artinya indikator average true ring. Oh, ini kebalik ya teman-teman, ATR. Nah, average true ring. Nah, kalau yang ini jika indikator forex average true ring di atasnya level 1759 EA OPB. Nah, kalau yang ini kondisi jika indikator forex average true ring letaknya lebih rendah dari level 0.1759 maka EA akan melakukan OP cell. Nah, indikator forex average true ring-nya kan belum dibuat variabel. Nah, itu dibuat variabel dulu ya teman-teman. Biar coding ATR ini bisa dibaca oleh MQ4 sebagai indikator forex average true ring. Nah, caranya membuat apa namanya variabel indikator forex ATR itu sintaknya yaitu pertama diawali tipe data double. Kemudian ATR. Nah, ini nama variabelnya. Kemudian nama apa namanya? I. Nah, ini teman-teman, I ATR. Nah, kemudian dalam kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, nama variabelnya ini harus sama ya teman-teman. Nah, ATR, ini juga ATR. Nah, parameternya indikator ATR itu seperti ini. Simbol. Nah, simbol bisa ditulis 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah simbol itu tempernya ditulis 0.
Nah, time frame-nya itu kalau ditulis 0, nanti EA-nya itu dipasang di time frame grafik korek apapun, M1, H1, H4D1, M30, EA-nya itu bisa melakukan transaksi begitu. Kemudian setelah time frame-nya yaitu periodnya yaitu 14. Nah, setelah periodnya adalah shift-nya 0 ya teman-teman. Kalau sudah, saya klik compile dulu. Pengetikan script-nya sudah benar atau belum. Nah, pojok kiri bawah tidak ada error, tidak ada warning, berarti pengetikannya itu sudah benar. Nah, ini saya tes dulu untuk OP yang B dulu ya teman-teman. Ini bisa melakukan transaksi tidak? Saya nonaktifkan dulu. Nah, tandanya nonaktif itu seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya OPB-nya ini setelah EA-nya melakukan eksekusi OPB, OPB-nya hanya terdiri satu aja. Nah, ini saya tambah coding seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kurung kerawal buka, di belakang kurung kerawal tutup. Nah, di sini kondisi. Nah, kondisinya adalah jika jumlah order total kurang dari 0. Kurang dari 1 teman-teman. Nah, order total kurang dari 1. Nah, nanti fungsi B ini akan melakukan transaksi OPB hanya 1. Untuk OP selnya juga sama ya teman-teman, juga ditambahi filter order total kurang 1 supaya OP selnya juga dieksekusi sekali saja. Nah, sekarang saya klik compile lagi ya teman-teman. Nah, ini ada error ya teman-teman. Ini kebetulan buat Anda, yaitu ada kasus bahwa setelah diklik compile itu scriptnya error. Nah, di sini Anda nanti bisa tahu bagaimana cara memperbaikinya script error itu supaya errornya hilang. Caranya ini ya teman-teman. Klik dulu nama error yang paling atas ini. Nah, ini errornya adalah unexpected end to program. Nah, ini diklik dulu ya teman-teman. Nanti diklik, kursornya akan lari ke atas. Nah, di mana coding yang error itu terjadi. Nah, saya klik dulu. Nah, di sini ya teman-teman. Errornya larinya ke sini, ke baris paling terakhir ini. Nah, ternyata tanda kurung kurawalnya ini ya teman-teman. Ini kurang 1. Nah, lihat ini, tandanya kurang 1 ya teman-teman. Nah, ini kan tidak ada pasangannya. Nah, yang bawah ini adalah pasangannya yang ini. Yang pasangan atas ini belum ada. Oleh karena itu harus ditambah tanda tutup kurung kurawal dulu. Nah, kemudian klik compile. Nah, lihat teman-teman. Errornya sudah hilang. Nah, selanjutnya dites ya teman-teman. EA-nya itu bisa melakukan OPB dan OP cell sesuai logiknya Anda. Nah, caranya klik ini teman-teman. Nah, tombol tool ini ya. Nah, kemudian klik trading terminal. Ini tujuannya untuk membuka grafik MetaTrader 4. Nah, ini saya klik ya teman-teman. Nah, diklik dulu tombol atau tulisan trading terminal. Nah, terbuka grafik korek USD JPY. Nah, caranya memasang EA-nya yaitu cari dulu nama EA-nya tadi, yaitu yang ini ya teman-teman. Robot korek ATR. Klik kiri mouse, klik kanan mouse. Nah, kemudian klik tag to adjust. Tag to adjust itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah artinya sama dengan pasang ke grafik korek. Nah, kemudian keluar ini teman-teman, kotak dialog ini ya, klik common. Nah, centang kotak ini, low live trading. Kemudian klik input. Nah, untuk mengganti ini teman-teman, lot, TP atau SL-nya. Tapi tidak usah diganti, tidak apa-apa. Kalau Anda ingin mengganti silahkan. Kemudian klik ini teman-teman. Klik OK. Nah, EA-nya sudah terpasang di grafik korek USD JPY. Nah, ini tandanya teman-teman. Nah, ini tanda bahwa EA-nya sudah terpasang di grafik korek USD JPY H1, yaitu di pojok kanan atas, yaitu cat USD JPY sudah muncul tulisan robot korek ATR. Nah, ini emoticonnya itu harus dibuat wajah tersenyum. Nah, caranya dengan klik tombol auto trading. Nah, tombol auto tradingnya biar menjadi hijau ya teman-teman. Kalau nanti hijau itu artinya EA-nya bisa melakukan transaksi. Nah, ini. Nah, tapi saya buat tombolnya menjadi merah lagi karena EA-nya ini akan saya tester aja. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Ini kan ujung indikatornya ini berada di atas level 0.1759 ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini saya beritahu ya. Kenapa levelnya ini ditulis 0.1799? Ini sebabnya karena yang paling atas ini levelnya adalah 0.2333, sedangkan levelnya yang bawah 0.0574. Nah, 0.1799 ini saya ambil apa itu tengah-tengahnya. Seperti itu ya teman-teman. Misalkan indikator stokastik osilator itu. Kalau stokastik osilator tengah-tengahnya itu adalah 50 gitu. Sedangkan kalau indikator MACD tengah-tengahnya itu levelnya itu nilainya adalah 0. Tetapi untuk level indikator average touring ini, level tengah-tengahnya itu nilainya itu 0.1759. Bahkan nilai tengahnya ini barangkali bisa berubah-ubah mengikuti ini teman-teman. Nilainya paling atas ini, yang 0.2333 ini terlihat berapa. Nanti itu menjadi patokan untuk dibagi dua, nanti ketemu level tengahnya. Nah, ini untuk melakukan tester ya teman-teman. Nah, ini klik di bagian grafik korek ini, klik kanan mouse. Nah, kemudian klik expert episode, klik strategi tester. Nah, setelah klik strategi tester, bisa diklik expert property. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengganti modalnya ini ya teman-teman. Inisial deposit ini bisa diganti 1000. Nah, kalau Anda ingin mengganti inputnya, diklik input ini, Anda ganti ini ya, lot, TP, dan SL-nya. Kemudian setelah itu, klik ini teman-teman, klik OK ya. Tombolnya OK ini. Nah, klik OK. Nah, kemudian pilih tanggalnya, misalkan hari ini dan ini tanggal mulainya untuk tester. Kemudian yang ini yaitu tombol ini ya teman-teman, visual mode ini silahkan Anda geser ke sini maksimal. Kalau di sini nanti jalannya EA pelan-pelan. Nah, ini saya kasih tengah-tengah ini aja teman-teman, biar jalannya EA agak pelan, jadi nanti ada kesempatan untuk mengeluarkan indikator average touring. Kalau sudah klik start. Nah, ini waiting for update. Nah, sudah hilang, berarti proses downloadnya sudah selesai. Saya keluarkan indikator average touringnya ya. Nah, ini saya keluarkan. Nah ini ya teman-teman, ini saya percepat. Nah, sudah. Nah, ini sudah saya percepat ya teman-teman. Nah,
ini EA-nya belum melakukan transaksi. Nah, ini sudah ya teman-teman. Karena ini berada, nah ini sudah melakukan OP. Nah, ini teman-teman, ujung indikator average Turing-nya berada di atas level 0.1759. EA-nya sudah melakukan OPB. Nah, demikian ya teman-teman, tutorial belajar membuat EA robot flag dengan logic bell, logic cell, indikator average Turing. Nah, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai selesai.